Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas J akan mempresentasikan tentang recommended tools for fundraising. Bisa di next. Oh, ya, untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari yang pertama saya sendiri, yaitu Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094. Kemudian ada Priyotomo Dito Sandia dengan 3 NIM terakhir 104. Lalu ada Muhammad Dafa Asyari dengan 3 NIM terakhir 117. Kemudian ada Zulfati Bakiatus Solihat dengan 3 NIM terakhir 127. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya. Baik, terima kasih. Dan yang pertama itu ada using the right tool. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, internet merupakan hal yang sangat penting dalam menyediakan alat dan situs web yang bermanfaat untuk memberikan informasi, bahkan membimbing sebuah startup untuk menjalankan bisnisnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu menggunakan alat atau situs web yang tepat untuk membantu dalam proses pemperolehan dana. Next. Nah, di sini ada organization. Nah, untuk membantu startup dalam menjalankan bisnis atau organisasinya, ada beberapa situs web ataupun alat yang digunakan, antaranya yang pertama Google Apps. Nah, Google Apps ini menyediakan berbagai aplikasi untuk pengusaha pemula ataupun pengusaha yang sudah besar, yang banyak di antaranya tersedia secara gratis ataupun berbayar. Terlebih lagi, semua aplikasi ini telah terintegrasi satu sama lainnya untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu Google Gmail atau Google Hangout. Nah, yang kedua ada cold storage. Nah, penyimpanan cold ini digunakan untuk membuat cadangan dokumen dari file dari mana saja, mengunggahnya ke server online dan terjamin keamanannya. Hal ini sangat membantu perusahaan untuk bekerja secara efektif pada proyek-proyek tim yang ada. Cold storage ini dapat diakses dengan akses internet ataupun layanan seluler. Contohnya Dropbox dan Google Drive. Selanjutnya ada Open Office. Nah, Open Office ini adalah alternatif yang bagus seperti Microsoft Word, Microsoft Office maksud saya, untuk mereka yang memiliki anggaran terbatas. Adapun contohnya Spreadsheet Editor dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang keempat ada Remote Desktop. Nah, Remote desktop ini ialah suatu program untuk akses jarak jauh, yang mana pengusaha dapat mengakses PC mereka dari jarak jauh dengan perangkat apapun yang dimilikinya. Nah, kemudian sebagai pengusaha pemula mungkin ingin menunjukkan kepada kolega cara menyelesaikan tugas di komputer mereka dan atau dapat mengakses pusat data dari seluruh dunia, atau mungkin sedang berpergian sehingga PC dapat dihubungkan dengan smartphone mereka. Contohnya ada TeamViewer, Remote Utilities, dan AeroAdmin. Next. Nah, selanjutnya ada text management. Text management ini digunakan untuk memanajer atau memanajemen tugas-tugas perusahaan sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Adapun layanannya seperti Trello, Produktif, dan Asana. Next. Nah, adapun studi kasus dari buku ini ialah seorang pembisnis ketika hendak mengajukan pendanaan kepada seorang investor menggunakan proses yang simpel dan
mengotomatisasi secara digital dengan menggunakan Google Script untuk membuat pesanan otomatis kepada kontak calon investor melalui email. Nah, kemudian setelah ada beberapa jawaban ataupun respon dari investor sendiri, mereka itu membuat template atau tanggapan untuk merespon dengan cepat email yang diterima dengan bantuan aplikasi Boomerang atau TouchUp. Nah, kemudian jika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi, maka dapat menjadwalkan dengan si pengusaha tadi untuk bertemu lewat video conference. Nah, umumnya waktu pertemuan itu sekitar 15 atau sampai 45 menit. Kemudian setelah adanya jawaban dari investor yang tertarik pada bisnis dari perusahaan tersebut, maka dapat menandatangani dokumen penawaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat research. Dalam merencanakan promosi, sebaiknya terdapat riset pasar dan tokoh keuangan menunjukkan basis pelanggan potensial untuk brand yang akan dibuat. Next. Dan terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Manta. Dalam meneliti pasar yang akan berdagangkan saat Anda memanfaatkan pendapatan, Manta dapat membantu dalam perdagangan tersebut. Seperti dapat menunjukkan statistika bisnis dan hal-hal lainnya tentang pesaing atau vendor dan pelanggan potensial. Yang kedua adalah Google Analytics. Nah, Google Analytics akan membantu menguraikan jenis konten promosi mana yang paling menarik bagi demografi yang ditujukan. Selanjutnya ada Bplans. Bplans membantu dalam membuat rencana bisnis yang efektif sambil menawarkan laporan industri gratis untuk membantu dalam merencanakan promosi yang lebih efisien. Next. Dan yang kedua ada media sosial. Media sosial bermanfaat bagi sebuah startup untuk membangun merek dan mempresentasikan bisnis yang menarik bagi pelanggan dan investornya. Next. Nah, ada 3 aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat merek tersebut. Yang pertama ada LinkedIn. Nah, platform ini dirancang untuk entrepreneur atau individu yang tertarik bisnis dengan mempresentasikan keterampilan dan pengalaman mereka dengan cara yang menarik sehingga dapat menarik investor atau pemberi kerja. Selanjutnya ada Twitter. Nah, jaringan dapat dibangun dengan cara meretweet dan masuk ke percakapan semakin terlihat, semakin menarik investor lain, terutama jika memiliki pengikut yang banyak. Dan yang terakhir adalah Facebook. Nah, halaman Facebook Business akan mempresentasikan startup secara online dengan cepat dan meminimalkan sumber daya yang kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pengalihgayaan atau outsourcing. Salah satu pelajaran untuk seseorang pemula wirausaha adalah saat untuk mempercayakan tanggung jawab. Misalkan itu adalah wirausaha Anda, akan sulit untuk mengerjakan semuanya secara detail. Cara terbaik adalah memperkerjakan orang lain untuk bidang mereka masing-masing, ketimbang Anda melakukan semuanya sendiri. Next. Berikut ini contoh media outsourcing. Yang pertama, Upwork. Upwork memungkinkan wirausahaan untuk mencantumkan iklan pekerjaan. Upwork juga dapat mencari seseorang yang berbakat di segala bidang dengan hasil kerja yang meyakinkan dengan tarif yang sepadan. Dan yang kedua ada 99 Designs. Berbeda dengan Upwork yang mencari freelancer pada segala bidang, 99 Designs hanya fokus pada desain grafis saja. Media ini cukup bagus untuk meningkatkan kualitas logo, ilustrasi, dan konsep pada presentasi bisnis untuk dipromosikan. Next. Dan selanjutnya ada penjualan dan administrasi. Terdapat beberapa sumber yang dapat membantu Anda dalam menjual bisnis Anda kepada investor dan pelanggan, serta melaksanakan tugas administratif yang terikat kepada hukum yang harus ditanggapi secara serius oleh pemula wirausaha. Next. Layanannya meliputi TouchUp. TouchUp adalah layanan yang dapat melacak penjualan, menyelesaikan penjualan lebih cepat, dan meningkatkan proses penjualan yang akan meningkatkan keuntungan pada investasi Anda. Lalu yang kedua ada HelloSign.
Layanan ini dapat membantu pelanggan, karyawan, dan investor melakukan komunikasi jarak jauh dan melakukan tanda tangan dengan cepat, aman, dan legal. Bagian selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Ya, selanjutnya adalah menemukan investor. Jadi dalam menemukan investor ini, para pengusaha startup dapat menggunakan pendekatan model crowdsourcing. Jadi di mana situs web crowdsourcing ini menarik bagi investor dan pebisnis di seluruh dunia. Dan tentu saja hal ini dapat membantu para pengusaha startup untuk dapat terhubung dengan para investor dan juga pebisnis di seluruh dunia, sehingga akan memudahkan dalam menemukan investor pada startup. Dan dengan dipadukan pengalaman yang dimiliki oleh pendiri startup, maka situs crowdsourcing ini akan sangat bermanfaat bagi pendiri startup dalam mencari investor. Selanjutnya adalah crowdsourcing bekerja dengan yang pertama, yakni menyediakan pasar virtual, yakni di mana para investor dapat dengan mudah dan teliti untuk membaca berbagai informasi seputar suatu startup. Dan yang kedua ada memfasilitasi para pengusaha startup, di mana crowdsourcing ini akan memberikan fasilitas yang dapat memperkenalkan bisnis mereka kepada para investor. Lalu yang ketiga ada melakukan pencocokan antara investor dengan pengusaha. Jadi pencocokan ini dilakukan berdasarkan kepentingan bisnis, umum, tenggat waktu, dan juga keuangan. Lalu yang keempat ada memelihara komunikasi dengan memberikan forum yang positif, efektif, dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir adalah membantu dalam negosiasi dengan menawarkan saran dan konsultasi. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.